Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya rekan alumni semua? Harapan saya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, karena itu yang paling penting. Jumpa lagi dengan saya Tueni. Namun kali ini podcast saya agak sedikit berbeda, karena seperti yang rekan alumni saksikan, saat ini di samping saya belum ada bintang tamu atau narasumber yang seperti biasanya. Tapi jangan khawatir, tetap akan ada bintang tamunya, namun itu akan saya jadikan surprise di bagian belakang nanti. Sebelumnya ada yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi begini, saat ini Seksi Humas sedang berupaya untuk mengakomodir keinginan alumni untuk bisa masuk ke podcast HIMNI ini, khususnya yang ada di pojok Kolokasia ini. Akan tetapi kendalanya adalah bahwa tidak semua alumni itu tinggal di Bogor. Jadi dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh tim Humas, kami tetap berusaha untuk mewujudkan keinginan alumni untuk bisa masuk ke podcast ini. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya di podcast saya kali ini, saya akan mencoba untuk melakukan podcast dengan cara komunikasi jarak jauh melalui WhatsApp video call. Kenapa mungkin yang dipilih WhatsApp video call, kenapa nggak pakai Zoom meeting atau Google meeting? Karena menurut saya ini yang paling simple. Tapi karena ini masih trial, mungkin selama podcast berlangsung nanti ada kelemahan ataupun kekurangan, silahkan rekan alumni semua bisa memberikan masukan ataupun kritikan untuk jadi masukan bagi kami tim Humas. Lalu siapa bintang tamu yang kali ini akan saya ajak ngobrol jarak jauh? Saya tidak akan memperkenalkan beliau secara langsung, karena saya akan memperkenalkan lewat lantunan suaranya dengan sebuah nyanyian yang akan dibawakan oleh beliau. Tapi saya sedikit saja perkenalkan kepada rekan alumni semua, karena takut terkena copyright. Jadi saya hanya sedikit memperdengarkan suara beliau melalui sebuah lagu yang berjudul Aryati. Cek bisa. Aryati, engkau mawa di taman hayati. Tak mungkin engkau terpetik daku, walaupun demikian nasibku. Namun aku bahagia 1001 malam. Namun aku bahagia 1001 malam. Boleh beli tepuk tangannya? Oke, bagus ya suaranya. Walaupun hanya sedikit saya berikan cuplikannya, tapi mungkin dari rekan alumni sudah ada yang bisa menebak siapa kira-kira bintang tamu yang akan saya ajak ngobrol jarak jauh kali ini. Baik, tanpa berlama-lama saya akan segera mencoba menghubungi beliau. Terus terang saya juga agak sedikit deg-degan ini, karena ini baru pertama kali. Jadi kita berdoa saja, semoga semuanya lancar, sinyalnya lancar sehingga tidak terjadi hambatan. Oke, saya akan mencoba menghubungi beliau lewat WhatsApp video call. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. iya, ini dia bintang tamunya kali ini. Yang tadi kan sudah saya putarkan dulu lagunya gitu, jadi masih rahasia. Nah, sekarang mungkin rekan alumni ada yang sudah tahu suara siapa. Nah, sekarang diwujudkan nih bentuknya. Ada visualnya, jadinya walaupun kita jarak jauh tapi
setidaknya kita masih tetap ternyata bisa silaturahmi ya Kang ya, walau jadi Betul. ya, jadi silaturahmi itu jarak itu bukan penghalang untuk melakukan silaturahmi. Ya, ini pilot project yang pertama nih Kang dengan jarak jauh begini, makanya Akang dipilih yang pertama nih. Wah, ini sangat tersanjung ini TTW ini. Iya. Mudah-mudahan hasilnya bagus lah. Amin. Ya, kita mencoba dulu semaksimal mungkin untuk mengakomodir semua keinginan semua alumni yang ingin melakukan podcast gitu kan, karena rupanya antusiasmenya beragam gitu. Jadi ya kita mencobalah untuk mewujudkan satu persatu keinginan alumni gitu. Iya, betul. Jadi pertama apa kabarnya nih Kang? Alhamdulillah baik. Ini alhamdulillah saya belum pulang ke Sembawa ya. Iya, karena masih ada beberapa urusan, jadi masih ada di Bogor. Oh iya. Jadi sebetulnya kalau lebih enak lagi sih sebetulnya kalau saya ada Sembawa ya, podcastnya di pas gitu ya. Benar-benar jauh ya. Jauh. Kalau ini kan pasti dekat gitu ya. Tapi alhamdulillah lah ini podcast yang mungkin proyek pertama yang istilahnya lewat jarak jauh, jadi kayak model di TV-TV gitu. Ya, betul. Karena sumber yang tidak bisa hadir ke social TV kan. Betul. Baik. Iya. TTW ini semua baik ya. Iya, alhamdulillah. Jadi seperti biasa Kang, kalau podcast saya biasanya suka memulai podcast, mungkin Akang sudah pernah melihat di beberapa podcast yang lalu gitu kan. Kita akan memulai dengan sebuah games gitu, jawab cepat namanya. Ya, jadi Akang harus menjawab dengan cepat pilihan yang saya berikan. Siap Kang? Ya, boleh. Oke Kang. Pertanyaan pertama nih. Akang lebih suka dibilang gemoy atau lucu? Rasanya lucu ya. Oh, lucu ya. Kalau gemoy itu kesannya seperti apa ya? Seperti apa ya kalau gemoy itu ya, kayak ya sebetulnya hampir lucu lah. Iya. Tapi lebih lucu. Lebih seneng dipanggil lucu ya Kang. Oke. Batet ya. Nomor 2. Jika sedang reuni, Akang lebih pilih bertemu guru atau bertemu mantan? Yang jelas kalau bertemu guru pastinya, tapi kalau mantan kan jarang. Jadi saya cari mantan dulu lah. Oh. Aduh. Oke. Bagus. Nggak nyangka nih. Saya kirain jawabannya mau yang lurus-lurus aja nih. Jadi tuh. Oke. Tapi itu nggak apa-apa. Memang begitu adanya ya Kang ya. Iya. Oke. Jarang coba TTW ini reuni TTW ini juga nyari guru enggak kan? Oh nyari guru Kang. Karena mantan saya nggak punya. Karena saya nggak punya mantan Kang. Oh iya gitu. Oke. Nomor 3. Memiliki mobil mewah tapi bekerja dalam tekanan, atau memiliki kendaraan roda 2 tetapi Akang bisa bekerja dengan penuh ekspresi? Nah, saya milih yang pakai roda 2 lah. Ya berekspresi, karena kita bisa mengeksplor kemampuan kita gitu kan. Kalau di bawah tekanan kan repot ya. Oke. Jadi kita jati dirinya kita berkurang gitu. Nggak keluar jati diri kita gitu. Oke, siap Kang. Yang keempat, menjadi pemimpin di lingkup pekerjaan yang kecil atau menjadi karyawan biasa tapi di lingkup pekerjaan yang lebih luas? Menjadi karyawan yang lebih luas. Karena di situ akan tercipta nanti hubungan yang lebih banyak dibandingkan dengan pemimpin yang lebih kecil gitu kan. Karena tidak yang besar gitu. Buat pilihan saya ya, mudah-mudahan ya bener nih. Ya, kalau nggak jalan siap. Ini kan nggak ada yang benar atau salah, katanya kan itu pilihan Akang. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir, menjadi diri sendiri tapi tidak disukai banyak orang, atau mengikuti arus dengan teman yang lebih banyak?
saya sih lebih baik apapun ceritanya menjadi diri sendiri. Oke, Kang. Yang jelas begini, menjadi diri sendiri itu bukan berarti kita tidak membuka perubahan gitu. Lebih baik dari diri sendiri lah. Oke. Daripada ngikutin orang banyak teman nanti ketahuan palsunya kan. Oke, tetap menjadi diri sendiri ya. Iya, diri sendiri. Oke, rekan alumni sekalian, demikian jawaban dari 5 pertanyaan games yang saya berikan kepada Kang Widya ini. Jadi silakan rekan alumni menilai sosok Kang Widya ini seperti apa dari jawaban-jawaban yang telah diberikan. Paling tidak rekan alumni bisa sedikit tahu karakter Kang Widya itu seperti apa gitu, lebih jauh lagi ya. Oke, baik. Sekarang kita menuju ke perbincangan yang lebih serius nih, Kang, gitu. Maaf ya para alumni semua yang menyimak kalau misalnya nanti ada yang lewat tok-tok tukang bakso. Karena kita nggak bisa menghindari itu kan. Oke. Saya mau menanyakan masalah ini. Kalau dalam kepengurusan HIMNI, Akang baru terlibat di tahun ini, yang periode ini, atau sebelumnya sudah pernah? Kalau tahun ini baru dilibatkan tahun ini, waktu itu bincang-bincang dengan sebelum itu calon ketua. Ketua ya, itu waktu itu jadi ngobrol, dia bilang nanti akan harus bersedia tuh jadi pengurus. Waduh, saya bilang kan jadi pengurus apa nantilah kan, jadi begitu ya. Jadi ya intinya sih yang penting kata Pak Ketua itu, yang penting Kang Widya bersedia dulu lah katanya kan, kalau begitu. Jadi baru tahun ini baru tahun ini. Periode ini ya berarti ya dilibatkan. Takdir gitu ya, garis takdir gitu, karena kan yang dari Sumbawa ini yang waktu pertama yang ikut kepengurus HIMNI itu yang pertama sekali itu kan Pak Sultoni Arifin ya, dari Sumbawa gitu, yang tinggal di Sumbawa gitu. Nah kemudian saya juga ternyata nurun gitu kan. Itu kebanggaan juga sih sebetulnya mah. Iya. Oke. Jadi sekarang kita lanjut ke masalah ini ya, personali Akangnya dulu gitu, personal. Jadi Akang tuh sebenarnya aslinya orang mana, Kang? Saya kalau boleh bilang saya asli orang Indonesia. Karena Yes, orang tua semua jadi orang Indonesia, Kang. belum tentu. Oh iya? Belum tentu karena saya ayah saya itu asli Jawa, orang Solo. Nenek, kakek itu orang Solo. Asli. Bukan. Ibu asli orang Madura. Asli itu, nggak ada campuran Jawanya. Ibu asli orang Madura. Bercampurlah jadi satu di Bogor, di Jakarta, jadilah saya gitu kan. Oh. Nah, saya sebetulnya asli orang Jogja gitu. Betulnya. Oh, tapi lahirnya di Bogor. Lahirnya di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta. Kemudian besar di Bogor. Lahir di Jakarta, kemudian kecil dari umur 1 tahun sampai dengan umur kelas 4 SD lah. Itu di Sumedang, di Jawa Barat. Sempat di Sumedang. Letaknya di Sumedang, di Kecamatan Tanjung Sari. Desanya tuh desa desa Bantaragung. Kecamatan Tanjung Sari. Kemudian tahun 75 sampai dengan masuk selesai sekolah SPMA di Bogor. Oh. Itu. Nah, itu kan berarti masuk Bogornya itu berarti setelah agak remaja menjelang dewasa gitu ya. Anak-anak kelas 5 SD. Oh ya, 5 SD. Oh, 5 SD. Oh iya. Lalu kenapa masuk SPMA, kenapa? Tertarik masuk SPMA tuh kenapa gitu? Jadi sebetulnya orang tua saya memberikan pengarahan sekolah yang cepat dapat kerja. Oh, sama berarti sama
PKN. Kita udah kerja, jadi sekolah kejuruan lah kita. Nah saya sebetulnya lebih cenderung ke sekolah STM waktu itu. Nah, saya bilang itu ada SPMA tuh, katanya sekolahnya bagus gitu kan. Saya sih belum tahu tuh. Dan kemudian saya punya grup SMP 5 orang gitu, semuanya masuk kejuruan, gitu kan. Tenakma, ada yang di apa namanya di STM, ada yang STM penerbangan, ada yang di Sakma, saya sendiri di SPMA kan. Nah, jadi waktu lulus sekolah itu saya bersama-sama dengan Kang Asep Sarip Hidayat, kebetulan satu SMP. Kalau Kang Asep kan SMP Negeri 5 ya, kalau saya kan sorenya PGRI-nya, sama-sama ke SMP. Waduh, saya bilang ini sekolah bagus amat gitu kan, keren gitu. Bagus, saya tertarik. Nah, daftarlah ke situ. Nah, udah gitu, nah dari SMP itu daftarlah ke situ. Nah, waktu itu yang penerimaannya itu Pak Bambang Lukiskoro dengan satu lagi dengan Kang Edi atau Pak asisten peternakan itu. Kang Dedi. Kang Dedi, ya. Nah, rupanya waktu tahun kami itu rupanya tahun yang betul-betul seleksi ya. Jadi saya lihat tuh, saya selalu memperhatikan tuh situasinya tuh. Jadi saya daftar, karena kita rata-rata 7 itu dipisahin tuh mapnya tuh, sebelah kiri sebelah kanan lah, lupa saya. Yang itu yang lain, nah gitu. Jadi katanya sudah terseleksi dari awal, dari pendaftaran itu. Gitu. Nah, akhirnya ikut tes segala macam, terus besoknya yang canggih itu kan besoknya pengumuman kan. Alhamdulillah tuh masuk. Waduh, senang bukan main tuh. Nah, orang tua suka gitu ya. Itu pada waktunya. Oke. Nah, setelah SPMA kemudian Akang berkarir ditugaskan di mana? Langsung langsung bekerja atau di mana gitu, daerah mana, atau langsung masih di Bogor atau langsung sekarang seperti ada di Sumbawa itu? Iya. Jadi begini ceritanya. Sejarahnya panjang ya kalau singkat Kang. Jadi waktu lulus, jadi sebetulnya gini. Jadi saya ini kan tahapannya selalu bertanya dengan kakak kelas kita yang sudah gitu kan. Jadi kalau yang udah bekerja, saya nanya itu kan waktu di Natalis kan suka saya kebagian jadi panitia dana kan ya, jadi suka minta dana ke instansi yang ada SPMA-nya. Jadi nanya kalau mau kerja di pemerintah, ada kerja gini, ijazahnya rata-rata berapa yang bagus, yang cepat gitu kan. Katanya nilainya 7 gitu kan. Wah, saya berusaha lah dapat nilai 7 gitu kan. Alhamdulillah dapat lah nilai 7. Nah, kemudian udah selesai, dapatlah itu tiket tuh kerja. Nah, udah gitu saya nyoba tuh. Jadi tapi yang jelas mentor saya sih Pak Johana. Dulu sering berhubung dengan Pak Johana, almarhum Pak Johana. Nah, kemudian melamar tuh ke LPPD, Lembaga Perikanan Darat. Nah, kemudian akhirnya saya ditempatkan di itu tuh yang di bawah SPMA itu ada perikanan kan di situ. Yang di bawah. Nah, sudah gitu, kemudian saya punya teman SMP, anaknya Pak Wali Kota waktu itu. Akhirnya dicarilah kerjaan, dan terus kerjaan di Balai Kota di bagian tata kota dulu. Jadi ngukur jalan yang pajajaran itu, yang pelebaran itu dulu pekerjaan saya dulu tuh. Nah, di situ nggak betah lah gitu ya, nggak betah. Pertama ya jadi saya 2 pekerjaan tuh, yang di di perikanan sebagai teknisi. Nah, sebetulnya tenaga SPMA tuh hebat tuh sebetulnya tuh. Jadi kita kerja itu udah langsung jadi bos.
Jadi waktu di perikanan itu kan kita teknisi penelitian itu dapat pembantu teknisi itu. Jadi kalau kerjaan-kerjaan yang kasar misalnya, kebetulan saya kan itu kan melaksanakan peneliti ya tentang makanan ikan itu, waktu ikan mas itu yang pokoknya ada rancangan acaknya itu, ada yang dikasih makan sejam sekali, 2 jam sekali begitulah. Dan itu yang tugas yang ngasih makan bukan kita, pembantu teknisi kita. Sebaliknya waktu di balai kota juga begitu. Jadi saya dapat anak buah itu STM 1, SEMEA 1, SMA 1, 3. Wis. Jadi saya mau dan itu tuh, karena saya bisa teodolit kan, dulu kan kita diajarin teodolit kan. Iya. Nah itu, jadi itu. Nah saya bekerja di 2 tempat itu. Kalau makan ikan kan pagi nih. Nah kalau menurut Pak Kang Kodir, kita udah nggak boleh bilang Pak kan. Kalau Kang Kodir kan udah benar SMA nih. Iya. Jadi katanya kalau ukur teodolit itu yang paling bagus mulai jam 8:30 sampai jam 10:30 karena ada back azimut segala macam. Mulai dari itu saya dari situ pagi baru situ. Nah itu cuma bertahan 1 bulan. Kemudian lamarlah ke BPP Bogor dulu, Badan Penanggulangan Taman Kencana itu. Cuma di situ nggak ada lowongan, yang ada di Sembawa. Jadi saya ya sudah nggak apa-apa Pak, di Sembawa aja dikirim begitu kan. Sudah saya aja ke Sembawa, ke BP Sembawa itu. Nah saya bilang dengan Pak Johan saya keterima dengan sana. Waduh, kan kenapa nggak di sini aja gitu kan. Udah, dan saya alhamdulillah tuh sama Pak Johana waktu itu dikasih uang tuh tahun 83 ya, 10.000 lumayan lah untuk bekal Sembawa. Berarti berjasa banget tuh ya Pak almarhum Pak Johana almarhum itu ya. Ada itu terus kata Pak Johana, kalau kamu nggak betah bilang sama bapak ya katanya kan gitu. Dan kebetulan waktu Sembawa itu ada lulusan kita tuh tahun 75 itu Bu Mbak Bu Widiani itu. Nah, itu ada lulusan juga kita gitu. Iya. Itu sangat menarik, berarti sampai sekarang berarti ya di Sumbawa itu. Nah, jadi ini sebetulnya antik juga nih kerja di Sumbawa itu. Saya 83 kerja di Sumbawa, kemudian jadi teknisi penelitian hama dan penyakit, gitu kan. Kemudian akhirnya saya tahun 2000-an, 1999 lah, 2000-an itu dipindah ke struktural, terus ke struktural, kemudian terus dipromosikan ke Bogor, karena kantor pusatnya pindah ke Bogor tahun 2012. Nah, kemudian dari situ 2012 dan tahun 2019 kantor pusat pindah ke Sembawa, pindah lagi ke Sembawa, pensiun di Sembawa. Itu aja sih. Iya. Menarik. Iya. Jadi semakin tahu kan sebenarnya seperti apa gitu perjalanan Kang Widya ini. Kemudian ini pertanyaan standar sebenarnya yang biasa saya tanyakan kepada alumni-alumni yang memang sudah pernah masuk di podcast saya ini. Kalau menurut Kang Wid sendiri, apa hal yang paling menurut Kang Wid itu ini nih yang saya dapat dari SPMA gitu. Kalau saya kan istilahnya saya tuh kemandirian, yang pertama kali saya bisa merasa mandiri itu ya di SPMA gitu. Nah kalau Kang Wid sendiri apa tuh yang paling wah ini SPMA banget nih saya dapatnya gitu, dapat dari SPMA ini gitu. Itu kira-kira apa kalau dari Kang Wid? Sebetulnya banyak sih ilmu yang didapatkan dari dari SPMA ya. Terutama kita kan contoh dari bahasa asing aja ya, bahasa Inggris. Kita kan disuruh menerjemahkan cerita tuh. Iya. Jadi artinya dari situ aja kita untuk di bidang penelitian kan ada teks Inggrisnya gitu kan. Tanya ke Mbak Google, lu kan tanya ke perpustakaan kan. Nah di situ. Nah kemudian sebetulnya intinya sih banyak pelajaran-pelajaran SPMA yang sangat membantu gitu. Artinya
eh, artinya dasar-dasarnya itu dalam pekerjaan itu bisa saya gunakan gitu. Oh iya. Ya, Artinya dasar-dasarnya gitu. iya, artinya kan samalah semua pendapatnya ya, bahwa menurut para alumni itu SPMA tuh betul-betul luar biasa gitu ya. Menjadi anak SPMA tuh luar biasa. Artinya banyak kelebihan yang kita dapatkan dibanding mungkin dengan sekolah-sekolah setara sekolah kejuruan yang lain gitu ya. Karena kan gini kata cewek nih, Ya. kita kan waktu sekolah itu kan diajarkan itu PPU itu ya. Oh iya, Nah, betul. PPU itu kita menganggarkan sendiri, kemudian udah hasilnya dipresentasikan, itu sangat membantu itu. Iya. Gitu kan kata TTW ini tadi kemandirian gitu. Jadi kita menguasai pekerjaan itu dididik dari SPMA. Nah, yang nanti sekolah kita kan bayangin nih tingkat SLTA dididik sama S2, guru-gurunya sadis kan itu dulu. Iya, betul. Canggih banget itu, Betul. itu dokter malah S2 gitu kan, nggak ada yang lulusan SPG gitu, minimal insinyur lah waktu itu. Iya. Dan punya pengalaman juga dulu waktu yang rombongan angkatan kami itu ngerjain itu tuh yang yang diploma yang belajar ngajar gitu. Oh, kita kerjain itu. Oke. Kemudian ini Kang, sedikit aja nih sebelum karena ini waktunya harus sangat singkat ya jadinya. Yang ingin saya tanyakan adalah cerita Akang tentang bagaimana masalah penjualan suara itu yang Akang merekam suara sehingga dibeli sama perusahaan rekaman asing atau apa sih, seperti apa itu ceritanya? Singkat aja ya. Jadi singkat aja ceritanya, kan saya udah bilang di grup gitu ya waktu itu. Jadi itu tuh sebetulnya kerjaan iseng. Jadi kita kan mau ada reuni SMP gitu ya. Nah, coba-coba terus ada yang IT-nya itu pinter lah gitu kan, kenal dengan rekaman waktu itu. Jadi cobalah gitu kan untuk ditampilkan dalam sebuah lagu, kita buat video gitu kan. Sudah Pak, nanti saya buatkan videonya. Jadi gimana? Jadi waktu itu ya singkat sih. Dan prosesnya juga nggak instan gitu ya. Jadi waktu itu, proses rekamannya itu pengambilan di perpustakaan itu. Kalau TVN kan mengambil gambar visualnya, kemudian udah gitu tahapan ambil suara gitu kan, memasukkan suara gitu ya, kemudian di kuping kita itu didengarkan suaranya penyanyi itu, lupa saya. Penyanyi itu terus kita nyanyi gitu kan, dan ternyata penyanyi mic-nya itu kan ada bunderan kayak saringan gitu kan, filternya ya untuk menghilangkan noise, kemudian desah segala macam, udah cocok segala macam set gitu kan, udah ceritanya selesai, bagus hasilnya itu kan, kaget juga saya kan, udah bagus segala macam, oke lah seperti biasa. Cuman setelah itu kita upload ke YouTube kan. Nah, dari YouTube itu kemudian menghubungi saya kan, masuk di kanal YouTube saya tuh, ada tuh kayak udah dihubungi lah, ini rekamnya di mana segala macam. Akhirnya saya sebutkan lah. Akhirnya dari situ dihubungi perusahaan rekamannya, kemudian akhirnya dibayarlah itu berapa ribu dolar gitu Pak, cuma kecil lah, nggak sampai ribu lah, ratus lah gitu. Soalnya saya keterima juga sama 5 jutaan gitu. Wih, luar biasa lah. Tapi itu iya luar biasa. Iya. Nah sudah gitu, nah cuman lagunya itu akhirnya diambil hak edarnya. Gitu. Iya. Diambil hak edarnya sama mereka, dibeli lah. Karena suaranya itu hampir mirip dengan penyanyi aslinya. Gitu ceritanya. Itu sebetulnya kita kaget juga sih, sempat bisa kena royalti lah segala macem lah gitu. Berarti itu perusahaan luar negeri dong?
Iya, perusahaan asing gitu. yang itu. Aduh, penyanyi siapa lu sih lupa sih. Aduh, penyanyi itu. Nah, itu manajemen mereka. Oh iya. Tapi berarti kalau sekarang masih ada di YouTube rekamannya? Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada karena ambil. mereka yang sudah memiliki hak edarnya gitu. Jadi di YouTube Akang udah nggak boleh. Oh iya iya. Nah, nggak boleh. Saya pernah nonton itu waktu apa namanya, waktu saya ke Malaysia, gitu kan. Ke Malaysia itu pernah ada kanal di situ, nonton seru. Kok saya ada di situ? Cuma hak edar mereka gitu. Oke, sungguh sangat menarik ya itu pengulikan ini. Oke, Akang, karena waktunya yang harus segera berakhir karena ini permintaan alumni juga gitu. Jadi katanya kalau bikin podcast jangan terlalu panjang. Kalau misalnya panjang dibikin sekian sesi gitu kan. Ya, jadi saya harus mengakhiri bincang-bincang kita dengan seantar saya dengan Kang Widya. Terima kasih untuk waktunya hari ini, untuk meluangkan waktunya, untuk bersedia untuk menjadi pilot project pertama melakukan podcast jarak jauh. Sekali lagi terima kasih Kang Widya atas waktunya dan kesempatannya untuk kita berbincang-bincang. Semoga alumni semua yang menyaksikan jadi lebih tahu sosok Kang Widya, atau yang saya panggil katanya Farid Harjanya SPMA atau Frank Sinatra-nya SPMA, dengan tadi lagunya ada di pembukaan ya, ada Aryatinya gitu kan, dengan lagu Aryati nanti di pembukaan. Jadi sekali lagi terima kasih Kang Widya, rekan alumni sekalian. Demikian perbincangan saya dengan Kang Widya hari ini. Beliau ini adalah angkatan 83 ya. 83. Semoga podcast kali ini sangat menghibur rekan alumni semua. Jadi sekali lagi siapapun yang ingin masuk di podcast Himni ini, khususnya di channel Pojok Kolokasia, silahkan. Kami dari Seksi Humas sangat terbuka dengan keinginan rekan-rekan alumni semua. Oke Kang Widya, saya akhiri podcast kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tete Weni. Iya, sama-sama.